Andika datang dari keluarga yang tentara pensiunan yang juga dekat dengan PDIP. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, loyalitas di tentara itu berlaku sampai pensiun. Dan hanya tentara yang bisa menggoda tentara. Jadi jika Anda ingin mengalahkan, bergabunglah dengan dia. Jadi paling tidak ini akan membuat sebuah irisan yang bagus gitu. Kalau di Baik. sana ada Prabowo, di sini ada Andika. Dan satu lagi yang ketiga, Mm-mm. alasan terpentingnya. Jangan lupa new thing, new hopes. New Hmm. people, new hopes. Hal baru, orang baru itu harapan baru begitu ya. Bukan hanya berlaku bagi sipil, tapi itu akan berlaku bagi purnawirawan, akan berlaku bagi keluarga tentara gitu ya. PDI Perjuangan melirik mantan Panglima TNI yaitu Jenderal Andika Perkasa. Di mana jenderal ini adalah kita sudah tahu bahwasanya Pak Andika Perkasa adalah menantunya AM Hendro Priyono, mantan BIN ya. Jadi ini PDI Perjuangan melirik setelah kemarin melirik Profesor Nazarudin Umar, Imam Masjid Istiqlal, saat ini melirik Jenderal Panglima TNI Purnawirawan, yang mana beliau adalah mantan Panglima TNI. Di sini kita tetap ya, karena kita channelnya channel politik, saya belajar mengkritisi karena PDI Perjuangan yang katanya luar biasa dalam elektabilitasnya, yang mempunyai kursi paling banyak di parlemen, ternyata pun tetap lirak-lirik ke kandidat untuk mendampingi wakil presiden, untuk menjadi wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi sejatinya ini wajar-wajar saja, karena saat ini banyak dominan nyinyir sumir hanya kepada koalisi perubahan, yang mana koalisi perubahan sampai saat ini tidak menunjukkan, tidak mendeklarasikan wakil presiden, akan tetapi sejatinya semuanya masih bingung, masih lirak-lirik. Sejatinya jika PDI Perjuangan mau berkonsekuensi, mau berkomitmen, mau mengaktualisasikan bahwa partai PDIP lah yang hanya bisa yang sudah aman mendeklarasikan capres-cawapres, maka seharusnya tidak usah banyak lirak-lirik dan tidak usah banyak bingung. Akan tetapi dengan fenomena ini termasuk adalah bukti kebingungan partai ini dalam mengusung cawapres pendamping Ganjar. Jadi bolehlah si kalian nyinyir sumir terhadap koalisi perubahan, tapi jangan hindari pula nanti ada sumiran, ada cibiran menyibir kepada koalisi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo, karena mereka sudah berkali-kali mengatakan bahwa partainya lah yang satu-satunya sudah bisa penuh kuota mendeklarasikan capres-cawapres, tapi sampai saat ini pun belum bisa mendeklarasikan. Tapi itu tadi nanti ada pembelaan, kan karena saya itu baru mendeklarasikan di Hari Kartini kemarin saat mau ibadah, mau perayaan Idul Fitri dan lain sebagainya. Kalau yang lain kan sudah lebih lama mendeklarasikan dan lain sebagainya. Itu adalah gimmick-gimmick politik, gimmick-gimmick dalam berpolitik, biasa saja. Jadi kita sebagai orang yang mau menikmati demokrasi ini, ya kita nikmati saja, kita kritisi dengan sesuai pengetahuan kita. Dan itulah proses demokrasi. Yang penting kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Dan apa yang disampaikan Profesor Karim dalam video tersebut adalah satu harapan baru dari orang baru. One people, one hope ya. Jadi itulah dari pengamat komunikasi politik yaitu Profesor Karim. Tentunya siapapun punya harapan untuk negeri ini, dan siap kita pun sebagai rakyatnya punya harapan besar kepada negeri ini, agar negeri ini adalah bagaimana dipimpin oleh orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab, yang bisa menjalankan undang-undang dan membuat undang-undangnya tidak menguntungkan diri dan golongannya masing-masing. Kita nikmati saja dinamika politik yang ada, gunakan argumen, jangan gunakan sentimen. Sampai jumpa.